Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin banyak yang nanya bedanya jin nasab dan jin khodam itu apa. Bahkan ada yang bantu jawab di komen Facebook saya. Ya ternyata salah komenannya. Jadi gini loh, kalau jin jawabannya itu dia jawab jin yang mengikuti kita. Jadi antara jin khodam itu bukan jin yang mengikuti kita. Kalau jin yang mengikuti kita itu namanya jin korin. Jin korin itu mengikuti kita dari sejak lahir. Semua ada jin korin, baik Rasulullah, sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiut tabiin, bahkan manusia biasa pun itu ada jin korin. Jin korin itu jin pendamping. Jin pendamping ini akan mengikuti kita terus sampai apa? Sampai kita meninggal. Nah, di sini bedanya kalau kita meninggal belum tentu jin korin itu meninggal. Karena dari itu kalau jin korinnya dia ingkar kepada Allah, dia yang kafir kepada Allah, maka jin korin itu akan menyesatkan manusia. Contohnya ketika ada seseorang yang tabrakan meninggal dan e, meninggalnya itu kecelakaan, palanya pecah atau seperti apa. Kemudian salah satu keluarganya disamperin ke rumahnya, dia minta sesuatu dan lain-lain, bahkan ada yang sampai gentayangan. Dia gentayangan di tempat itu. Nah, yang gentayangan ini bukan ruhnya, tapi yang gentayangan ini adalah jin korin kita. Karena dia kita meninggal, dia belum meninggal dan dia ingkar pada Allah, akhirnya menjadikan manusia. Nah, jadi itu jin korin, jin pendamping kita, jadi bukan jin khodam, jangan disamakan. Jadi gini, jin nasab, nasab itu artinya keturunan, nasab kan, nasab itu keturunan. Jin nasab ini, jin keturunan ini terjadi karena dulunya orang tua kita, leluhur kita, ataupun buyut kita, nenek moyang kita ini pernah punya pegangan, pernah belajar ilmu kebatinan ataupun ilmu-ilmu kanuragan, pernafasan dan zikir-zikir yang tidak Allah ridhoi, sehingga jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Ketika dia meninggal, jin itu akan mencari siapa ini keturunannya, maka itulah terjadinya jin nasab. Itu kalau jin nasab itu khodamnya dia kemudian nurun ke kita, itu nasab. Nah, kalau jin khodam sendiri, khodam ini artinya pembantu ya, pembantu. Jadi bukan korin, bukan yang mengikuti kita. Justru kalau jin khodam, dia ini dipanggil. Banyak cara untuk memanggil jin khodam. Dia membantu kita. Kalau ada seseorang yang membuka praktek pengobatan, dan pengobatan tersebut bukan ruqyah syariah, maka pengobatan seperti itu menggunakan khodam. Nah, khodam ini yang akan membantu dia untuk menyembuhi pasien-pasien yang sedang sakit. Biasanya ada caranya untuk memanggil khodam tersebut hadir ke dalam tubuh kita. Seperti contohnya, ada seseorang yang ingin belajar pengobatan, kemudian dia berzikir ribuan kali, ratusan kali, dan ada yang sampai puasa mutih, ataupun puasa yang di dalam kubur selama 40 hari, ataupun puasa-puasa yang nyeleneh seperti puasa setahun, ataupun puasa pas hari lahir. Ini bisa jadi mendatangkan jin khodam, karena amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah akan menjadi magnet untuk jin masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan seperti raja wafak yang diyakini untuk penjagaan, itu juga salah satu menjadi magnet jin untuk tinggal di tempat atau di raja-raja tersebut. Makanya hati-hati kalau bagi teman-teman yang sedang usaha cari penglaris, minta raja ataupun apapun itu, hati-hati, karena itu akan menjadi magnet
untuk jin tinggal di dalam tubuh kita. Hati-hati, sekali lagi hati-hati, karena jin khodam itu kebanyakan di Indonesia itu sangat sekali jin khodam. Makanya adanya jin nasab itu karena khodam leluhur. Jadi jin-jin pembantu leluhur. Contohnya kalau leluhur kita itu punya kebun banyak, biasanya dia akan bekerja sama dengan khodamnya jin gitu kan, pembantu jin. Jinnya biasanya jin macan. Biasanya jin macan, kalau nggak jin macan, jin ular. Dia akan bekerja sama dan akhirnya dia akan menjaga kebunnya dan menjaga keturunannya seperti itu. Nah, namun baik jin khodam ataupun jin nasab, jika dia tinggal dalam tubuh manusia ini tidak baik, karena tidak ada jin yang beriman kepada Allah dia tinggal dalam tubuh manusia. Tidak ada. Jin yang tinggal dalam tubuh manusia hanyalah jin-jin yang kafir, jin-jin yang zolim. Jadi kalau ada manusia yang bilang saya bekerja sama dengan jin muslim, nggak apa-apa, itu nggak boleh. Kalau kita mau bekerja sama, kita ya kerja sama sama orang. Kalau kita mau usaha dagang ya kerja sama sama orang, nggak usah kerja sama sama jin, karena itu nggak boleh. Itu namanya syirik. Allah sendiri telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya wa'budullaha wa la tusyriku bih, beribadahlah kepada Allah dan janganlah sekutukan aku. Nah, Allah sendiri berfirman seperti itu. Kita nggak boleh mensekutukan Allah. Jadi kita nggak boleh bekerja sama sama jin, baik itu jin muslim, jin kafir, jin fasik. Kita tidak boleh bekerja sama dengan jin, ataupun kita bekerja sama malaikat pun ya nggak boleh. Seperti itu. Dalam kaidah ruqyah syariah pun kita nggak boleh kerjasama sama jin. Apalagi kita nyuruh jin keluar, tapi jinnya itu bilang, oh iya Ustadz, saya akan keluar, tapi sediakan kopi hitam, rokok, dan lain-lainnya. Kemudian kalau Ustadz ruqyah itu menyanggupi, ya ini sama aja. Ruqyah bekerja sama jin, nggak boleh. Syirik. Kecuali kita ingin mengetahui buhul sihir, itu nggak masalah. Tapi cukup satu kali kita tanya. Kita tanya seperti ini. Ya maksal jin, di mana buhul sihir itu? Kemudian jin ini mengatakan, iya Ustadz, saya ingin bertobat kembali ke jalan Allah. Saya akan beritahu buhul tersebut. Akhirnya jin itu memberitahu kita di mana buhul itu disimpan, buhul sihir ya. Kemudian digali dan benar, ya udah kita hancurkan. Tetapi kalau ditanya sekali dia sudah bohong, sudah jangan dipercaya, karena jin itu sifatnya dusta dan pembohong. Jadi itu kalau bedanya gangguan jin gangguan jin nasab dan gangguan jin khodam. Jadi jangan salah kaprah, karena banyak saya perhatiin di dalam dunia ruqyah ini banyak yang salah kaprah. Jadi jin nasab ataupun jin khodam dibilangnya ya sama seperti jin korin, padahal beda ya guys. Nah, seperti itu aja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita agar tidak salah paham mengenai jin-jin khodam ataupun jin nasab. Nah, jin nasab ini perlu diketahui ya. Ini terakhir dari saya, perlu diketahui bahwasanya jin nasab ataupun jin khodam jika tinggal dalam tubuh kita, dia itu akan membuat sakit dalam tubuh kita. Pertama, dia akan membuat sakit dari psikisnya, seperti akan mudah membuat kita emosi, menjadi gelisah, nggak tenang, was-was, ragu, dan menjadi kitanya mimpi ketemu orang yang udah meninggal, mimpi kuburan, ataupun mimpi kitanya meninggal, dan mimpi berhubungan dengan kematian. Dan yang buruknya lagi dari jin nasab ini, dia akan menghalangi rezeki kita, dia menghalangi jodoh kita. Bahkan ada sampai orang itu sudah menikah, kemudian dia sulit memiliki keturunan. Seperti itu bahayanya jin tinggal untuk kita, baik itu jin nasab ataupun jin khodam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.